Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, hadir di sini pemimpin redaksi dari media utama dan teman-teman media yang hadir secara daring di Jakarta. Dan saya juga ada di sini Pak Duta Besar Singapura, Pak Tommy, Duta Besar Indonesia di Singapura, Pak Tommy Suryo Pratomo, dan teman-teman deputi yang hadir. Dalam 2 hari kunjungan di Singapura, kami menerima undangan dari National Technology University atau RISIS, Raja Ratnam International Studies, dan juga dari NUS untuk memberikan lecture terkait dengan penanganan COVID, perkembangan ekonomi, serta keketuaan Indonesia baik dalam G20 maupun di persiapan menuju KTT di bulan November, sekaligus terkait dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Dan hari ini telah melakukan pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Singapura, Mr. Lawrence Wong, kemudian juga dengan Menteri Luar Negeri, Vivian Balakrishnan, kemudian juga bertemu dengan Menteri Industri dan Perdagangan, Mr. Gan Kim Yong. Terkait pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri dan juga Deputi Perdana Menteri atau Menteri Keuangan Singapura, beberapa hal pokok yang dibahas adalah perkuatan kerjasama di kawasan ASEAN, kemudian dukungan untuk pengembangan perekonomian antara Indonesia dengan Singapura, kemudian juga dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di G20 dan keketuaan di ASEAN, dan pada dasarnya mengapresiasi terkait dengan dukungan ratifikasi RCEP, dan juga membahas mengenai IPEF, dan Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia berminat untuk menjadi menghold sekretariat daripada RCEP, karena ini adalah merupakan inisiatif Indonesia di tahun 2011, dan ini pada saat keketuaan Indonesia nanti di tahun 2023 diharapkan sekretariat dari RCEP yang merupakan trading block terbesar di dunia ini bisa disejajarkan di gedung ASEAN, sehingga ini menjadi hal yang strategis bagi Indonesia. Karena itu Indonesia meminta dukungan dari Singapura, dan tentu kita akan minta pada dukungan negara-negara lain yang menjadi bagian dari RCEP. Selain itu juga kami menghadiri pertemuan Menteri ke-12 untuk hubungan bilateral Indonesia-Singapura untuk 6 kelompok kerja yang terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan kawasan ekonomi khusus, kemudian kelompok kerja investasi, kelompok kerja agribisnis, kelompok kerja ketenaga kerjaan, kelompok kerja transportasi, dan pariwisata. Dari berbagai kelompok kerja tersebut telah dibuatkan beberapa program yang telah dirangkum untuk menjadi bahan dalam pertemuan pemimpin atau leaders retreat yang terakhir dilakukan di bulan Januari tahun ini, dan selanjutnya tentu diagendakan apakah di akhir atau di awal tahun depan, dan tentu kita akan pelajari secara bersama. Dan salah satu yang bisa menjadi highlight adalah Indonesia meminta agar antara Indonesia dan Singapura itu bisa mendukung ditetapkannya roadmap digital economy framework dalam keketuaan Indonesia sebagai deliverables nanti di tahun 2023. Oleh karena itu secara bilateral ada beberapa hal yang akan didukung. Salah satunya adalah untuk implementasi dari local currency swap antara Indonesia dengan Singapura. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan sesudah LCS adalah penerapan payment system. Sehingga ini bisa mendorong digital e-commerce antara Indonesia dan Singapura, dan diharap digital e-commerce ini menjadi bagian daripada digital ekonomi ASEAN Framework, sehingga dengan demikian ada deliverables konkret yang bisa dihasilkan dari keketuaan Indonesia.
Yang kedua yang menjadi bahan bahasan juga terkait dengan connectivity. Connectivity ini yang pertama tentu kita akan mendukung kebijakan ataupun hubungan konektivitas digital antara Indonesia dan Singapura. Dengan telah ditetapkannya Nongsa Digital Park, akan dibangun beberapa data center, termasuk yang terbesar dari China dan dari Singapura, sehingga tentu hubungan fiber optic cable antara Indonesia dengan Singapura yang sekarang sudah ada tentu bisa ditingkatkan, karena ini juga menjadi deliverables dalam G20, di mana Indonesia akan mendorong terjadinya free flow data dan informasi with trust yang juga sangat diperlukan untuk pengembangan data center di Pulau Batam ataupun di Nongsa Digital Park. Yang berikut tentu connectivity lain yang terkait dengan adanya data center membutuhkan green energy, karena sekarang data center ini berbasis kepada power plant yang ada untuk mensupport di Batam di berbasis gas. Sehingga dalam data center biasanya membutuhkan dua source of energy, dan salah satunya adalah pengembangan yang sekarang sedang dibahas dan dipelajari di Batam adalah floating solar panel. Dan tentu floating solar panel ini diharapkan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri atau kebutuhan di Pulau Batam untuk pengembangan daripada digital data center tersendiri dan berbagai inisiatif digital yang akan dibangun di sana. Dan tentu dengan adanya akses untuk membuat economic of scale, ini bisa kita dorong melalui kebijakan transmisi electricity di ASEAN yang sudah punya program yang namanya ASEAN Power Grid. Nah, sebetulnya ASEAN punya dua program yang sudah lama diputuskan, yaitu Trans-ASEAN Power Grid dan Trans-ASEAN Gas Pipeline. Jadi kalau dua-dua ini bisa jalan, tentu terkonektivitasnya antara ASEAN dan ASEAN kontinen dan ASEAN kepulauan menjadi lebih tinggi. Dan Indonesia sendiri dengan kebijakan ini kita bisa dorong untuk revamping daripada SIJORI, Singapura, Johor, dan Riau connectivities untuk pengembangan ekonomi ke depan. Apalagi dalam tahun terakhir, apresiasi dari pemerintah Singapura bahwa Batam tumbuh investasi sebesar 30% year on year tahun kemarin, sehingga ini memberikan semangat baru untuk perkembangan bilateral. Apalagi di pulau kerjasama di Kendal juga hasilnya baik dengan investasi yang cukup besar di sana, mendekati 17 triliun. Nah, selanjutnya juga ditandatangani kerjasama yang terkait dengan pengembangan talent yang disebut sebagai Indonesia Singapura Tech X Program. Kerjasama talent ini diharapkan teknologi talent dari Indonesia dan Singapura bisa bertukar pengalaman atau bertukar tempat untuk bekerja, sehingga dengan demikian pool talent dari Singapura bisa dibawa ke Indonesia dan pool talent dari Indonesia bisa dibawa ke Singapura. Dengan demikian terjadi pertukaran ilmu pengetahuan di antara kedua negara dan tentu bisa disupport oleh corporation baik yang ada di Singapura maupun di Indonesia. Dan selanjutnya tentu kita berharap bahwa kerjasama hari ini dapat ditindaklanjuti secara konkret. Selanjutnya, alhamdulillah pada hari ini merupakan hari yang bersejarah karena pada tanggal 30 Agustus DPR RI tadi telah meresmikan dalam sidang paripurna persetujuan Regional Comprehensive Economic Partnership, sebuah perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. RCEP ini merupakan inisiatif Indonesia pada keketuaan ASEAN Indonesia di tahun 2011 yang lalu. Maka tentu ini menjadi inline dan timely bahwa ini adalah blok perdagangan terbesar dan mencakup 27% dari perdagangan dunia, 29% dari PDB dunia, dan 30% dari populasi dunia. Serta 29% dari FDI masuk di wilayah RCEP ini.
RCEP tentu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan integrasinya dalam rantai pasok global, terutama di kawasan RCEP. Nah, negara-negara yang tergabung dalam RCEP sendiri adalah negara mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Setidaknya 60% dari total ekspor yang senilai 132,6 miliar, 71% dari impor atau 130 miliar, serta 47% dari investasi asing atau 18,82 miliar di tahun 2021. Persetujuan RCEP diperkirakan bisa meningkatkan PDB nasional sebesar 0,07% di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor bisa mencapai 5 miliar US dollar dan surplus perdagangan juga bisa diperkirakan bisa naik 2,5 kali lipat. Nah, persetujuan RCEP tentu memiliki berbagai keuntungan dibandingkan perjanjian yang lain. Pertama, RCEP juga memperkenalkan regional content value yang akan memudahkan pembentukan regional production hub ataupun terkait dengan supply chain. Dan kedua, perluasan dan pendalaman regional value chain di bawah ASEAN plus FTA, tentunya diharapkan biaya produksi bisa lebih efisien. Yang ketiga, RCEP memberikan iklim usaha yang lebih baik. Dan keempat, RCEP memuat beberapa hal penting seperti dihapusnya beberapa substansi ataupun hambatan perdagangan jasa, kemudian dukungan kepada UMKM terhadap ekosistem e-commerce, kemudian juga melindungi hak kekayaan intelektual, serta mempersempit kesenjangan pembangunan dengan kerjasama teknis maupun ekonomi. RCEP juga membuka pasar baru, terutama di sektor perkebunan, perikanan, otomotif, elektronik, makanan minuman, kimia dan mesin di pasar China, Jepang maupun Korea Selatan. Nah, diharapkan RCEP ini dalam pertemuan pertama Joint Committee, Indonesia mendorong bahwa lokasi sekretariat RCEP diharapkan bisa diposisikan di Jakarta, baik dari operasional, legal, diplomasi. Ini Indonesia sudah mempunyai sekretariat ASEAN, sehingga tentunya ini menjadi salah satu unggulan yang bisa ditawarkan Indonesia kepada berbagai negara lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.